Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisma Nafi. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diberikan oleh Ibu Israwati Amir, MPD. Teman-teman, mohon maaf sekali kalau misalnya ada rintik-rintik hujan, karena video ini saya buat dalam keadaan turun hujan. Di video kali ini kita akan bahas tema yang sudah hot sih sebenarnya. Dari 10 bahkan 20 tahun yang lalu sudah sering diperbincangkan. Namun akhir-akhir ini memang mulai muncul lagi karena pola pendidikan yang akhir-akhir ini sering terjadi, cepatnya informasi dan berkembangnya teknologi yang semakin canggih. Dan tema yang akan kita bahas dalam video ini adalah fenomena salah jurusan dan profesi yang tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan. Sebenarnya ini adalah pertanyaan klise menurut saya pribadi. Sudah terjadi berulang-ulang, terlihat kecil dan terlihat sepele oleh kebanyakan orang. Namun impact-nya pada pertumbuhan dan perkembangan diri sangat luar biasa. Fenomena salah jurusan atau sering berpindah-pindah pekerjaan ini sering disebut sebagai the grasshopper, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya belalang yang punya kebiasaan suka melompat dari satu titik ke titik lainnya. Dan untuk teman-teman yang sebentar lagi akan masuk di universitas atau saat ini sedang kuliah, usia 20 tahun biasanya senang sekali mencoba hal-hal baru, and that's all okay, selama kita mampu bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil, bukan sekedar ikut-ikutan orang atau melakukan sesuatu agar dianggap ada oleh orang lain. Fenomena salah jurusan ini ada positif dan ada negatifnya, teman-teman. Positifnya adalah teman-teman jadi tahu bahwa ada keputusan yang salah dan tidak ingin meneruskan kesalahan tersebut. Caranya, teman-teman membuat keputusan yang baru untuk memperbaiki keputusan yang lama. Salah satu contohnya adalah berpindah dari satu jurusan ke jurusan yang lain. Hal positif kedua adalah teman-teman jadi punya banyak referensi, pengalaman, karena mencoba banyak hal yang berbeda. Otomatis jadi banyak tahu, banyak punya teman lintas jurusan, dan lebih luas serta fleksibel dalam memaknai apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Namun negatifnya adalah waktu kita terbuang sia-sia. Waktu itu mahal, dia tidak bisa ditambah dan tidak bisa diulang. Kalau dalam konteks pekerjaan atau dunia profesional, maka teman-teman akan sangat dicurigai. Kenapa? Kok belum sampai 1 tahun sudah bekerja di perusahaan B, kemudian berpindah ke perusahaan C, atau belum lama menggeluti bidang X sudah memutuskan untuk memulai bidang Y. Yang terbaca adalah kita bukan orang yang punya pendirian teguh, bukan orang yang bertanggung jawab atas keputusan kita, dan kita dikategorikan orang yang labil. Dan yang paling parah, kita masih belum punya tujuan dan arah. Sebetulnya target jangka panjang kita kemana sih, teman-teman? Nah, tanda-tanda awal yang bisa teman-teman dan kita semua rasakan sebelum menjadi the grasshopper adalah kita mulai tidak nyaman dengan jurusan atau pekerjaan yang kita tekuni. Kita juga mulai tidak tertarik dengan tugas dan tanggung jawab atau hal-hal lain yang diamanahkan kepada kita. Kita juga tidak antusias untuk mempelajari sesuatu yang baru dalam bidang saat ini tengah kita tekuni. Pada beberapa orang yang seperti ini bahkan bisa buat stres, tertekan, bahkan sakit, baik sakit secara fisik maupun secara psikis. Nah, ada 2 alasan utama kenapa fenomena salah jurusan ini bisa terjadi. Faktor pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor kemampuan kita mengenal diri sendiri, atau bahasa sederhananya kita belum punya self-awareness. Intinya kita masih belum tahu kelebihan kita di mana, kekurangan kita di mana, yang membedakan kita dengan orang lain itu
waktu apa, waktu terbaik saat mengerjakan pekerjaan adalah kapan, kita lahir dari keluarga dan lingkungan seperti apa, dan seterusnya. Karena starting point kita pasti berbeda, maka tidak mengetahui starting point kita ada di mana justru akan semakin memperbesar kemungkinan kita bakal merasa salah jurusan. Karena mungkin cenderung ikut apa yang diarahkan oleh orang-orang sekitar, baik itu keluarga, teman, guru, dosen, mentor, dan sejenisnya. Saya tidak bilang ini tidak baik, ini justru bisa jadi baik karena hanya ada dua, kita diwarnai atau kita mewarnai. Soal kita belum bisa mewarnai, maka besar kemungkinan kita yang akan diwarnai. Namun, memastikan bahwa kita tahu diwarnai dengan tipe warna seperti apa yang justru penting untuk sama-sama kita pahami, sehingga kedepannya tidak mudah menyesal dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Salahin orang-orang di masa lalu kita dan terus menjadikan itu sebagai pembenaran tentang siapa kita di masa depan atau siapa kita di masa sekarang. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu kita belum punya gambaran utuh tentang siapa kita di masa depan, apa target dan goal jangka panjangnya, apa cita-cita, atau bahasa lainnya adalah kita masih bingung dengan masa depan kita sendiri. Kita tidak punya visi dan target kita sendiri, hasil kita cenderung apa adanya dalam jalani hidup. Dan teman-teman, saya sedikit perjelas ya, sebetulnya tidak ada masalah saat kita belum tahu dan belum mengerti tentang goal kita di masa depan, karena boleh jadi teman-teman sedang menyalami dan sedang mencari tahu, maka akan cenderung mencoba banyak hal. Atau yang kedua, kita sedang mengambil target orang, terus kita amplify ke dalam diri kita karena kita menganggap mereka adalah role model kita, sehingga kita gampang untuk meng-copy paste dan that's totally fine. Itu tidak apa-apa, tapi jangan mengeluh dan jangan menyesal karena melihat hasil yang berbeda, karena setiap orang punya jalan ceritanya masing-masing. Setiap kita unik dengan potensi dan privilege yang masing-masing kita punya. Dan itulah video yang bisa Hisma share ke teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.